Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian saudara. Menjadi doa dan harapanku, saudara dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kembali saya mengajak saudara untuk menikmati nutrisi kehidupan. Bersama-sama kita bisa bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Sidon pada waktu itu menjadi kerajaan yang kaya, menjadi kerajaan yang makmur. Mari saya mengajak saudara untuk membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-16 ayat yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Baal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu yang membuat Allah itu cemburu, salah satu yang membuat Allah itu sakit hati, salah satu yang membuat Allah itu apa yang diperbuat Ahab, itu di mata Tuhan, itu jahat. Salah satunya bahwa Ahab mengambil istri Isabel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapa ini Isabel? Sehingga Ahab mengambil dia menjadi istrinya. Isabel adalah anak dari Baal, raja orang Sidon. Kerajaan Sidon, kerajaan yang kaya, kerajaan yang makmur. Dan Isabel sendiri, orang yang di luar dari Israel, bangsa kafir. Dia adalah imam dalam penyembahan berhala. Selain dia anak dari raja, dia adalah bertugas menjadi pemimpin dari imam-imam penyembah berhala. Di sana ada Baal, di sana ada Asyera. Kepercayaan mereka membuat bangsa atau kerajaan Sidon itu menjadi kaya dengan alam yang ada, dengan hasil bumi yang ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ahab mengambil istri Isabel, orang luar dari Israel, bukan anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan dari Ahab adalah untuk supaya kuatlah kerajaan itu. Dalam hal ekonomi, dalam hal pemerintahan menjadi kuat. Karena apa? Ahab mengambil istri orang yang kaya di sana. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga Israel mampu menjadi kerajaan yang kaya juga. Ada koalisi di sana. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ini yang membuat Ahab jahat di mata Tuhan apa yang dia perbuat. Begitu cintanya dia kepada istrinya. Sementara istri adalah imam dari Baal, imam dari Asyera, pemimpin dari imam-imam yang ada. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, sehingga Ahab akhirnya pun juga membuat patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada Baal, menyembah kepada Asyera. Sementara sebenarnya bangsa Israel, Ahab sebenarnya juga harus menyembah kepada Yahweh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ingat dalam kitab Keluaran, di sana dikatakan jangan ada Allah lain. Saya ulang lagi, jangan ada Allah lain selain Yahweh, selain Elohim itu sendiri. Tetapi apa yang diperbuat oleh Ahab? Dia menyembah
kepada patung. Dia menyembah kepada Baal. Dia menyembah kepada Asyera. Dia menduakan Tuhan, menduakan Yahweh. Mereka menganggap bahwa Asyera, bahwa Baal itu, dia adalah dewa kemakmuran. Baal, dewa teritorial. Dewa lokasi, di mana dia ada lokasi yang tertentu, di sana pasti ada dewa. Asyera, dewi kemakmuran, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Sementara kembali kepada saya katakan tadi, harusnya bangsa Israel, harusnya Ahab menyembah kepada Allah. Ahab menganggap bahwa Allah adalah Allah, dewa perang. Allah Yahweh adalah dewa perang. Allah Yahweh adalah dewa gunung. Sementara bangsa Israel pada saat itu sudah tidak ada peperangan lagi. Mereka harus bercocok tanam. Mereka harus membangun kerajaan, membangun negeri dengan baik. Mereka tidak percaya kepada Yahweh. Mereka menganggap Yahweh ada dewa perang. Sementara mereka sebenarnya sudah masuk dalam tanah Kanaan. Sudah tidak ada peperangan lagi. Mereka menganggap Yahweh sebagai dewa gunung. Sementara Allah memang seringkali muncul, bertemu dengan umatnya. Di tempat yang tinggi, di gunung. Dengan Musa, Allah bertemu di gunung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang dinamakan mendua hati. Ini yang dinamakan hati yang bercabang. Ada spesialisnya. Kalau urusan kedokteran, urusan sakit penyakit, aku harus menyembah kepada dewa tertentu. Untuk urusan kemakmuran, keuanganku, perekonomianku, aku harus menyembah kepada dewa yang lain. Tidak mengakui kepada Yahweh itu sendiri. Tidak mengakui kepada Allah, Elohim itu sendiri. Ini yang dikatakan dalam kitab Keluaran tadi. Ada Allah lain. Menyembah kepada Allah lain. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya, saudara, adalah pemimpin. Jangan sampai membuat anak buah kita menjadi berantakan. Menjadi hancur di mata Tuhan. Membuat sakit hatinya Tuhan. Saya mampu. Harus mampu. Saya sebagai kepala keluarga. Mampu membawa anak dan istriku kepada Tuhan. Saudara mungkin menjadi pemimpin dalam organisasi. Saudara mungkin pemimpin dalam perusahaan. Saudara mengepalai beberapa anak buah. Saudara adalah pemimpin. Jadilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, mengakui Tuhan sebagai Tuhan atas segala-galanya. Dia yang empunya segala-galanya, dia yang mampu melakukan segala-galanya. Jangan seperti Ahab. Untuk urusan ekonomi, untuk urusan kesehatan, untuk urusan dan lain sebagainya. Ada spesialisnya, Tuhan bukan. Allah itu bukan, Yahweh itu bukan. Allah itu urusan peperangan, Allah itu urusan dewa gunung. Dia menganggap seperti itu untuk urusan kesejahteraan, untuk urusan ekonomi dan lain sebagainya. Itu urusan Asyera, urusan Baal, seperti halnya Isabel itu sendiri. Menganggap itu adalah menjadi bangsa. Akhirnya Sidon menjadi bangsa yang besar, yang makmur pada saat itu. Ahab percaya kepada hal itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahaya sekali kalau kita menjadi pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Siapa Isabel? Saya tambah satu lagi saudaraku. Isabel pemimpin dari imam-imam palsu, nabi-nabi Baal. Bahkan dia mampu dengan kekayaannya. Dia mampu memelihara. Dia mampu menggaji 850 orang
Saudaraku dikasih oleh Tuhan, itu siang, itu malam, itu pagi, mereka dikasih makan. Menggaji mereka semua, dipelihara oleh Isabel. Bayangkan saudara, betapa jahatnya itu. Ahab, Raja Israel itu, tercebur di dalamnya. Menikmati di dalamnya. Itu membuat sakit hatinya Tuhan. Membuat Tuhan itu menjadi cemburu. Apa yang diperbuat oleh Ahab, itu jahat di pemandangan mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai, apakah saudara juga melakukan hal semacam itu? Jangan sampai saudaraku, jangan sampai kita melakukan hal yang sebodoh ini. Ingat bahwa Tuhan Yesus, Dia adalah Allah. Dia mampu melakukan segalanya. Dia bukan hanya spesialis sebagai penyembuh sakit saudara. Dia juga bukan spesialis juga. Hanya urusan ekonomi keuangan saudara, pekerjaan saudara. Tapi dialah spesialis dalam segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Dialah sumber pemeliharaan kehidupan saya dan saudara. Damai sejahtera Allah itu ada buat saya dan saudara. Karena Dia menjadi sumbernya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu, mari jangan tinggalkan Dia. Hidup takut kepada Tuhan. Ingat selalu kepada Dia. Ikut sertakan Dia dalam segala perkara. Aktivitas saudara, Dia adalah Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Selamat beraktivitas. Yesus memberkati saudara. Immanuel. Buat saudara, Immanuel juga menjadi bagian dalam kehidupanku. Haleluya. Amin.